Islamisasi ilmu pengetahuan, konsep pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Syekh Muhammad Naqwid Al-Atas. 1. Pendahuluan. Pergulatan ilmu pengetahuan kini sangatlah terasa ketika sains mengalami perubahan yang begitu pesat dan diiringi munculnya ilmu-ilmu baru yang seakan-akan menunjukkan bahwa dunia ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat. Banyak klaim-klaim atas ilmu pengetahuan saat ini. Salah satunya adalah klaim bahwa ilmu pengetahuan berasal dari peradaban barat, yang tentunya menimbulkan rasa ketidakadilan dan seakan-akan mereduksi para tokoh dunia timur, yang pada hakikatnya juga mempunyai peran penting dan juga sebagai pelaku dalam munculnya berbagai ilmu pengetahuan. Munculnya klaim mengenai ilmu pengetahuan berasal dari barat dan menuai puncaknya di barat, maka muncul pula lah berbagai pemikiran kritis dari beberapa intelektual maupun cendekiawan muslim, seperti halnya Ismail Raji Al-Faruqi dan Syekh Muhammad Naqwid Al-Atas, yang mencetuskan dan mengembangkan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai langkah konkret baik dalam merekonstruksi maupun dekonstruksi beberapa klaim yang sudah terstigma di dunia. 2. Konsep teori ilmu pengetahuan dan dimensi Islam dalam konsep kebenaran. Ilmu pengetahuan sangat penting untuk dibahas karena ilmu pengetahuan dan dimensi Islam ini menjadi fondasi dasar bagi kita dalam melihat kejadian Islamisasi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan banyak diartikan oleh para tokoh sebagai kumpulan dari pengetahuan yang tersusun secara sistematis, bisa diukur, diuji, dan diamati. Ilmu pengetahuan merupakan dunia hitam dan putih, yang artinya tidak ada abu-abu atau ambiguitas dan hanya ada benar dan salah. Untuk mengetahui kebenaran dan salah ini akan diukur secara ilmiah, yakni dengan kaidah-kaidah keilmuan. Selain itu, ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari sudut pandang filsafat ilmu. Dalam kajian filsafat ilmu, ada 3 hal yang menjadi dasar tolak ukur sebuah objek dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Pertama adalah ontologi, yaitu teori tentang wujudnya hakikat yang ada. Kedua, epistemologi, yaitu membahas tentang terjadinya dan kebenarannya kebenaran ilmu. Dan yang ketiga adalah aksiologi, yaitu cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Dalam ilmu pengetahuan, aspek rasionalitas atau dapat diterima oleh otak dan empiris, yaitu pengalaman yang telah dilakukan dalam memperkuat pengetahuan yang telah diproses di rasio manusia, begitu dipertimbangkan. Peran rasio dan empiris begitu bersinggungan, di mana hasil empiris tidak akan dibenarkan ketika tidak melalui hukum-hukum logika yang terbentuk oleh rasio manusia, begitu sebaliknya. Ilmu pengetahuan tidak mengenal warna abu-abu atau wilayah ambiguitas. Ilmu pengetahuan bersifat konkret yang artinya suatu yang nampak dan terlepas dari transendental. Agama dalam hal ini khususnya Islam menganggap suatu kebenaran tersebut hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wujud atau substansi dari Allah Subhanahu wa taala ini terletak pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Qur'an dan Al-Hadis ini dianggap sebagai suatu yang sakral dalam agama Islam. Sebab segala sesuatu bagi kaum muslim yang menjadi rujukan adalah Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian nilai kebenarannya pun selalu terpusat pada nilai-nilai keyakinan yang melalui doktrin agama yang hingga pada akhirnya menjadi dogma di antara pengikutnya. Dengan adanya dogma ini mengembalikan semua kebenaran hanya pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dimensi Islam dalam nilai kebenaran. Islam di sini diartikan sebagai agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Datangnya Islam disambut dengan bahagia oleh sebagian umat manusia. Dengan kedatangan Islam, umat manusia terlepas dari zaman jahiliyah atau yang kita kenal sebagai zaman kebodohan. Agama yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW ini merupakan agama penyelamat, di mana Islam yang berasal dari kata aslamah yang artinya keselamatan. Islam hadir sebagai penyempurna sekaligus penyelamat bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Selanjutnya dalam kajian filsafat ilmu ada 3 hal yang menjadi dasar sebagai tolak ukur sebuah objek dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud dengan berdasarkan pada logika semata. Objek telaah ontologi ini adalah yang ada berdasarkan hal tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa objek formal dari ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Ontologi membahas apa yang ingin diketahui atau dengan kata lain merupakan suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Kemudian yang kedua adalah epistemologi.
Epistemologi sendiri adalah pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan kebenaran dari pengetahuan. Kemudian epistemologi bagian dari cabang atau bagian filsafat yang membicarakan tentang pengetahuan, yaitu tentang terjadinya pengetahuan dan kebenaran pengetahuan. Epistemologi sendiri lebih mengarah pada bagaimana mendapatkan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, dan ruang lingkup pengetahuan. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya. Tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dijalankan dengan sebaik-baiknya pula. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih, namun dimanfaatkan di jalan yang tidak benar. Pembahasan aksiologi ini menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai. Dikotomis wilayah ilmu pengetahuan dan dimensi Islam. Dalam ilmu pengetahuan yang pertama, sumber kebenarannya berdasarkan rasio dan empiris, di mana rasionalitas manusia mampu menemukan suatu kebenarannya melalui proses kerja otak. Beda halnya dengan dimensi Islam, di mana notabene melihat kebenaran semuanya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ilmu pengetahuan yang kedua, yaitu konkret atau benar-benar ada nyata. Sedangkan di dimensi Islam, abstrak atau transendental. Dalam ilmu pengetahuan yang ketiga, kebenarannya bersifat tentatif atau belum pasti atau bisa berubah. Sedangkan di dimensi Islam, kebenarannya bersifat dogma. Dalam ilmu pengetahuan yang nomor 4, dualisme hitam dan putih. Sedangkan di dimensi Islam, tauhid. Dalam ilmu pengetahuan yang kelima, korespondensi pragmatis, berpikir praktis, dan koherensi sebagai metode pembenaran. Sedangkan di dimensi Islam, hati atau keyakinan digunakan sebagai metode pembenaran atas penafsiran tentang sesuatu. Dalam ilmu pengetahuan yang keenam, profan atau diartikan sebagai pembahasan yang terjadi intervensi normatif sehingga menimbulkan ilmu pengetahuan, syarat akan nilai-nilai. Sedangkan di dimensi Islam, sakral atau yang pada intinya bernilai atau sebagai wujud transendental bagi manusia dan Tuhannya. Latar belakang konsep Islamisasi. Salah satu alasan mendasar mengenai gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan dikarenakan tidak adanya landasan pengetahuan yang bersifat netral, sehingga ilmu pun tidak dapat berdiri bebas nilai. Ilmu sosial yang tidak lagi bebas nilai, akan tetapi sifatnya syarat nilai. Pengetahuan dan ilmu yang ada di dunia, termasuk dalam dunia Islam, seakan diwarnai corak budaya dan peradaban Barat. Seakan-akan ilmu pengetahuan bersumber dari otak-otak orang Barat. Selanjutnya, Islam membawa kontribusi penting dalam peradaban Barat. Yang pertama, pada ranah pengetahuan. Yang dua, penanaman berpikir positif. Yang ketiga, peran cendekiawan Muslim. Yang keempat, pengetahuan yang telah diaplikasikan untuk kesejahteraan umat manusia setelah dilakukan usaha-usaha secara ilmiah melalui penelitian dan percobaan pengetahuan. Selanjutnya, ada dua tokoh penggagas konsep Islamisasi pengetahuan sosial. Yang pertama, Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas, salah seorang cendekiawan Muslim, mengatakan pengetahuan Barat telah membawa pada keadaan yang anomi dan skeptis, di mana nilai kebenaran dan realitas pada dunia Barat tidaklah mengacu pada kebenaran yang melalui proses keyakinan. Barat mengambil alih ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Pengetahuan dan semangat rasional dan semangat ilmiah dibentuk dan dikemas kembali untuk disesuaikan dengan kebudayaan Barat, sehingga lebur dan terpadu dalam suatu dualisme menurut pandangan hidup dan nilai-nilai kebudayaan serta peradaban Barat. Yang kedua, Ismail Raji Al-Faruqi mengatakan bahwa umat Islam saat ini berada dalam keadaan yang lemah. Kaum muslim dianggap berada dalam kondisi degradasi baik dalam ilmu pengetahuan maupun lainnya. Dengan kondisi yang demikian ini menyebabkan kebodohan di kalangan kaum muslim itu sendiri. Hal ini menyebabkan sebagian kaum muslim tergoda oleh kemajuan Barat dan berupaya melakukan reformasi dengan jalan westernisasi. Definisi ilmu pengetahuan, Islamisasi ilmu pengetahuan ini diterangkan secara jelas oleh Al-Atas, yaitu pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran, dan juga bahasa pembebasan dan kontrol bahasa, juga pembebasan dari dorongan fisik yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya. Proses Islamisasi pengetahuan. Dalam pandangan Syekh Naqwi Al-Atas, proses Islamisasi ilmu ini bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, melakukan pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat.
Yang kedua, menurut Al-Atas, yaitu memasukkan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses islamisasi pengetahuan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, itu menurut pandangan Syekh Naufik Al-Atas. Di sini saya akan menjelaskan dalam pandangan Ismail Raji Al-Falki. Beliau berpendapat bahwa mengintegrasikan konsep kebenaran yang ada pada ilmu pengetahuan yang bersumber pada akal atau rasionalitas dan pengalaman awal empiris dengan konsep kebenaran Islam yang terletak pada keyakinan melalui wahyu dan ayat-ayat yang mempunyai sakralitas dalam agama tersebut. Jadi, beliau berpendapat bahwa proses islamisasi pengetahuan itu melalui wahyu ataupun ayat-ayat yang ada pada agama tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya itu ada dua pendapat dari para ahli. Yang pertama, menurut Syekh M. Naqib Al-Atas, islamisasi ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan pemisahan konsep-konsep yang membentuk kebudayaan dan peradaban barat atau memasukkan konsep kunci Islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Yang kedua, menurut Raji Al-Faruqi, islamisasi ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan tauhid, integrasi kebenaran Islam dan ilmu pengetahuan, atau ayatisasi atau pemberian ayat-ayat terhadap ilmu pengetahuan.